Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikenalkan Mbak dengan namanya siapa? Biar orang-orang tahu. Ya, Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan saya Pak Ustadz, nama saya Ibu Rosita. Oh, Ibu Alamat Rosita. Di mana? Ya, alamatnya di Perum Citra Renggali Sakura, Marina. Di Marina di Kota Batam Jauh, ya? Ya, di Kota Batam. Oke. Waktu itu Ya. Ibu beberapa hari yang waktu bulan Oktober kalau tidak salah menghubungi saya, katanya ada kisah keajaiban salawat yang dirasakan. Boleh diceritakan bagaimana Iya, kisahnya, Pak. Bu? Oh ya, boleh. Oke. Gini Pak Ustadz, saya kan keajaiban dari salawat itu pertama ya dimudahkan dan dilancarkan waktu saya mencairkan dana BPJS. Saya berhenti bekerja di bulan Mei 2020. Sebelumnya Ibu kerja di mana, boleh tahu? sebulan. Sebelumnya Ibu kerja di mana? Oh, boleh. Di restoran Hotel Sydney, Pak. Sydney di depan apa itu? Di dekat arah mana? Mau ke apa itu, Pak? Mau ke mana? Tahu Pak Hotel Pokoknya Sydney? di Batam aja deh, orang Ujang aja nggak tahu. Pokoknya di hotel Iya, sini Batam iya, itu ya. oke. Tapi semua orang tahu Pak itu Pak biasanya. Iya, Oke. Hotel Sydney ya Pak. Jadi saya pas itu berhenti sekitar bulan Mei 2020. Nah, pas sebulan kemudian tanggal 10 saya daftar Pak di BPJS. Nah, Oke. untuk mendapatkan atau mencairkan dana BPJS kan. Oke. Tapi oke. Jadi pas waktu itu Pak, saya bilang ke Bapak kan 5 hari waktu itu cairnya. Sebenarnya 4 hari Pak. Masalahnya gini, pas saya daftar kan tanggal 10 Juni. Ya. Saya tidak tahu cara daftar di online Pak waktu itu. Pas daftar kan saya sudah kasih sama Bapak ininya kemarin kan SMS dari BPJS Nagoya. Oke. Saya nggak tahu cara ini Pak, apa itu maksudnya itu daftar lewat kasih berkas lewat online kan. Oke. Terus saya hari Kemisnya itu Rebo Pak ya. Iya. Terus hari Kemis saya datang Pak langsung Pak. Datang kemana? Pas sudah Kantor? langsung saya kasih semua. Iya, kantor di BPJS Nagoya Pak. Oke, Deket Masjid apa? Baitur Rahman itu kan. Baitur Syakur. Iya. Oke. Jadi Pak, ya, jadi pas saya waktu itu Pak daftar selesai semuanya sudah, Bu katanya tunggulah Bu ya seminggu kemudian. Ya Pak, alhamdulillah terima kasih ya Pak. Pas Pak, kan itu tanggal 11 kan Pak saya datangnya. Oke. Kira-kira hari Senin tanggal 15, berarti 4 hari ya Pak, bukan 5 hari berarti. Ya. Pas hari Senin tanggal 15 itu saya nggak sengaja mau ngambil uang Pak. Tiba-tiba kok uang saya itu cuma 200-an, kok Mau uang ngambil saya uang di mana? bertambah ini. Ibu mau ngambil uang di mana? Di ATM? Di ATM. Oke. Iya, jadi pas paginya saya mau ngambil, saya mau belanja kan, kira-kira mau ngambil 100 lah. Loh, kok udah sampai jutaan ini kata saya kan? Ada berapa berarti saldonya? sudah dananya sudah cair. Ada berapa saldonya? Nah, ada kalau salah 10 juta kan waktu itu dapatnya 10 lebih 10.300 kalau salah. Ditambah Oke. uang saya kan 200. Nah, jadi saya dari mana ini? Oh, pasti BPJS itu. Tapi kok belum dapat SMS kata saya, Pak. Oke. Udah saya biarkan aja, Pak. Terus itu kan saya kasihkan kemarin SMS-nya. Oke. Sorenya baru dapat, Pak. Iya, sekitar jam 2:30. Wah, betul berarti dari BPJS. Oke. Jadi, Pak, alhamdulillah, Pak, berkat sholawat itu 4 hari saya tembus, Pak. Ya, sebentar. Sedangkan Ibu. teman-teman saya, sedangkan teman saya kadang ada yang 1 bulan, 2 bulan belum cair, Pak. Oh Waktu itu gitu. saya tanya. Jadi Nah, itu. sebetulnya ngurus Iya Pak, BPJS ada itu juga seperti itu. susah ya? Iya susah Pak, ada yang kadang-kadang make orang segala macam. Alhamdulillah Pak, saya sendirian. Ya itulah Pak, kira-kira keajaibannya. Alhamdulillah. Oh, gitu. Sebentar Ibu, saya mau tanya Ibu dulu awal mula lihat video saya ada berapa lama? Oh itu kalau dari sekarang kan 2 tahun Pak ya. 2 Itu tahun, sekitar bulan Oktober 2019 Pak. Oh, Waktu itu 2019. saya masih kerja kan? Iya. Oke. Nah, waktu itu saya masih kerja. Jadi saya hanya bisa cuma 15.000, 25.000 sholawatnya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang baru kira-kira sudah 40.000 lah.
salawat Ibu satu Jibril hari bisa 35.000. 40.000, ya Allah. Apa? Iya Pak, saya sudah hitung begini Pak caranya Pak. Saya sudah berapa kali tes, ternyata kalau 5.000 itu Pak ya, Heeh. 35 menit, 35 menit. Tapi kalau saya lebihkan aja 40 menit. Nah, jadi kan setiap 2 jam saya dapat 15.000 kan? Kayak mana cara Ibu melafazkan? Oh, saya Jadi pagi, Pak. dalam hati atau dilafazkan gitu kan susah kalau Dilapaskan, kadang dalam hati. Kalau bekerja saya dalam hati waktu itu. Tapi kalau gitu. sekarang dilafazkan. Saya begini Pak, saya dicicil Pak. Misalnya pas tahajud kan, tahajud saya mesti dapat 5.000 gitu. Sudah tahajud kan saya tunggu subuh kan, sudah subuh nunggu duha kan, nunggu duha kan saya katanya 6:15 kan Pak. Jadi saya harus dapat 10.000, jadi 15 kan Pak. Nah selanjutnya ya saya targetkan lagi 2 jam kemudian dari yang pagi itu. Pokoknya kalau saya pagi harus saya dapat ini 25.000 dulu. Sekarang saya gitu. 30.000. Jadi Ibu sambil beraktivitas, sambil kerja, Iya, kalau waktu itu kerja saya cuma 15 sampai 25.000. Saya kalau berjalan Pak, kan saya jauh. Waktu itu rumah saya di Tiban, kosnya Pak. Akan menuju ke tempat kersinnya itu ada mau 25 menit. Nah, saya sholawat. Gitu. Gitulah kira-kira. Kalau sekarang kan sambil nyapu, sambil masak. Sekarang saya nggak lagi kerja. Iya, maksudnya kerja di rumah lah gitu. Kejar. Tapi kalau kerja di rumah kalau gitu. Misalnya saya di rumah sekarang saya nggak ada itu aktivitas Pak, cuman berselawat aja. Iya, saya kan Pak, masa sih nggak nyapu, nggak nyuci piring, nggak itu kan apa sambil nyuci piring juga sambil? Oh bisa, itu iya bisa Pak, itu kan cuman saya bilang tadi kalau 2 jam itu sudah dapat 15.000. Oh gitu, ya kan Pak? Iya kan sudah saya hitung tadi. Iya. Sebentar. Ibu tadi kan katanya udah 2 tahun lihat video saya. Berarti selain daripada kisah BPJS ini ada lagi kisah-kisah yang lain, mau dong diceritain juga? Ada Pak, alhamdulillah Pak. Saya kan waktu itu kan punya rumah Pak. Ya entahlah karena mungkin belum rezeki saya Pak ya. Saya akhirnya hilang lah rumah itulah. Istilah kata tuh hilang lah Pak ya. Jadi saya setelah melihat channel Pak Ustadz kan sering lihat orang kalau mau apa kan. Nah, akhirnya saya istiqomahkan lah waktu itu dari 15 sampai 25.000 kan. Jadi saya dari bulan Oktober itu saya berniat memang mau punya rumah lagi Pak. Itu tekad saya karena sudah hilang tadi kan. Jadi saya alhamdulillah Pak pas 2020 Oktober pas anak saya ngambil rumah Pak. Dan alhamdulillah sekarang saya menempatinya. Sampai sekarang saya tidak kos-kos lagi Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Boleh tahu Bu, anak Ibu ngambil rumah yang kalau kira-kira harganya berapa gitu? Oh, ini Pak sekitar kalau salah kata dia 100 berapa ya? 100 berapa? 180 kalau salah Pak. Tapi udah lunas semua ya? 180 juta. Ya, itu enggak Pak, di ini aja, dicicil aja gitu. Tapi uang mukanya yang mahal Pak. Uang mukanya yang mahal kan, tapi alhamdulillah kan jatuhnya tidak lagi kos-kosan ya Pak kan, pindah sana pindah sini. Ya, itu aja Pak. Terus ada lagi jadi sekitar itu ada lagi teman saya Pak, baru-baru ini. Teman Ibu kenapa? Itulah Pak, saya betul-betul Pak, saya langsung dia bilang Allahu Akbar, ingat Rosita, jadi saya ya Allah betul-betul kalau saya bilang ajaib sekali yang namanya sholawat ini kan. Betul-betul Pak, walaupun saya kasih ke sama teman saya kan, teman saya itu yang bernama Nyimas Pak, rumahnya kan di Tanjung Uma. Rumahnya itu kan berupa kapling, rumah tua kan, kampung tua kan, jadi berarti belum ada surat-surat kan. Cuman dari hibah kan, hibah dari orang yang dibeli kan. Nah pada saat itu kata dia ada lebih 1,5 meter dari depan dia itu milik yang tuan punya rumah tanah itu. Jadi bukan milik dia jadi di belakang Pak jatuhnya.
Dia rencana kemarin mau jual katanya Pak. Tapi setelah dia bilang 10 juta dia bingung juga karena waktu itu belum ada duit kan. Dia aja kan. Tapi pas ada duit Pak. Sebentar, yang mau jual rumah siapa? Yang teman ibu atau ya bosnya apa yang? Siapa yang mau jual rumah? Teman saya tadi kan Pak, namanya Nyimas kan. Dia kan punya rumah, beli tanah dia kan di Tanjung Uma udah lama itu Pak, mau belasan tahun yang lalu lah. Jadi pada waktu itu kan dianya belinya ke belakang Pak, jatuhnya lebih sisa tanah itu 1,5 kali ya panjangnya, panjangnya 1,5, lebarnya mungkin yang seluas sekarang mungkin 15 meter lah Pak ya, jadi 1,5 kali 15 lah kan. Itu masih punya hak milik si empunya tanah Pak. Jadi dia belum ada hak milik dia. Jadi walaupun dia rumahnya di pinggir, tapi jatuhnya nanti kan dia di belakang. Padahal rencana dia itu di depan yang 1,5 itu dia mau beli, mau jualan Pak, mau jualan. Dia kan pintar masak, dia jualan. Jadi dia berusaha waktu itu katanya 10. Pas sudah ada uang Pak, orang itu tak mau jual Pak. Sudah tuh akhirnya baru kemarin lah Pak, kira-kira pas mau sudah lebaran lah, kira-kira 2000 berapa Pak, 2021 ini ya kan saya ke rumah dia. Dia kalau salah pas bulan apa itu Pak, bulan lebaran kalau salah Juni ya Pak ya? Mei Pak ya? Mei. Terus? Jadi pas Mei dia saya datang juga, pas Juni saya datang lagi. Kenapa nih Mas? Saya bingung Rosita katanya, ini orang depan ini katanya dia mau bangun ini katanya apa tuh showroom, entah showroom mobil atau lupa saya Pak ya, showroom mobil atau showroom ini. Jadi saya jatuhnya kan di belakang katanya. Oh iya, mau beli katanya belum ada duit katanya kan Pak ya. Karena suaminya nggak kerja lagi. Jadi saya bilang gini, kalau dia bangun Mas, showroom, gini aja kau. Kalau ada orang depannya bangun showroom, apa pengaruhnya sama ya teman ibu itu? Apa? Iya, dia kan jatuhnya di belakang Pak. Jatuhnya, walaupun dia di pinggir identitasnya. Rumahnya itu di pinggir jalan Pak. Oh gitu, ya jadi tidak di pinggir jalan lagi. Gitu, iya. Oke. Jadi dia jatuhnya di belakang kan. Masa dia mau beli kemarin tak jadi, tidak boleh, ada duit sudah 10 juta. Sekarang mau dibuat sebenarnya sudahlah kita katanya, lillahi ta'ala katanya. Jangan kau Mas, kau bilang gitu. Jangan sedih, bersalawatlah kata saya. Semampu kamu, aku bilang kan. Terus kalau malam, supaya jangan dilihat orang lah Pak ya. Saya bilang kalau malam kamu usap tanah itu, bilang ya Allah, mudah-mudahan orang ini menjualnya. Kalau dia menjual kan dia berusaha duitnya kan Pak. Menjualnya sama saya. Itu saya tekankan sama dia kemarin, berdoanya seperti itu. Tapi diusap kan Pak, kata Bapak kan kalau mau pengen sesuatu diusap. Kalau mau rumah, saya kemarin pun usap, iya kan? Pas sudah itu Pak, saya kan lama terdatang ke rumahnya. Nah kemarin kan saya bilang baru datang pas bulan November, berarti 5 bulan kan Pak, 5 bulan kemudian kan Pak. Saya datang ke rumah dia bilang ya Allah Rosita, di peluknya saya Pak, alhamdulillah Rosita katanya, jadi Rosita dijual. Akhirnya diambil Agraria, tahu Pak Agraria? Itu badan negara tanah. Terus datang katanya, kira berapa itu nih Mas? 2 bulan yang lalu katanya. Dari yang kamu sholat. Iya, jadi sekitar bulan Juli, Agustus kan Pak. Datang katanya ngukur tanah. Bu, ini saya ukur tanah ini. Kenapa Pak? Kami mau pelebaran jalan. Allahu Akbar katanya Rosita, aku ingat salawat kamu ya Allah Rosita, ya alhamdulillah Rosita. Ya Allah Pak, katanya saya sujud syukur dia katanya sambil ingat saya Pak. Waktu jadi kalau pelebaran jalan berarti kan nggak bisa dibangun showroom lagi gitu. Cerita Pak, wah saya terharu kali Pak. Jadi saya bilang ya Allah Pandi, tapi waktu saya kasih tuh Pak ya, saya bilang juga lihat channel Ustadz Mukhlis, aku bilang. Mungkin dia lihat juga di situ Pak. Mungkin di situ juga dilihat. Jadi dia tergerak juga mungkin hatinya kan bersalawat. Jadi kata saya waktu saya bilang sama dia bersalawat, kamu tengok channelnya Pak Ustadz Mukhlis Marsal, aku bilang. Mungkin karena dia dilihatnya juga tuh Pak. Itu aja mungkin Pak. Itulah keajaibannya Pak. Ya Allah, kata saya. Benar-benar saya pun berdoa juga, ya Allah, kabulkan doa dia, aku bilang. Saya juga berdoa waktu itu Pak. Dan tunjukkan keajaiban sholawat ini. Benar ya Pak ya. Kalau kita mendoakan orang itu Pak ya.
Masya Dia kan Allah. doa kita juga kan. Karena saya bingung, dia kesian, dia mau jualan kayak mana, nggak ada tempat kan. Jatuhnya sekarang kan dia bisa jualan besok-besok Pak, karena di pinggir jalan jatuhnya kan. Iya, Iya, alhamdulillah itulah Pak. Itulah Pak jawaban yang ketiga yang benar-benar dasar ya Pak ya. Jadi kalau yang kecil-kecil itu ya misalnya saya pengen sesuatu ya dapat Pak, walaupun agak lama. Pengen itu aja Pak. Tapi kalau kepengenan yang lebih besar lagi belum dapat Pak. Makanya saya istiqomah sampai sekarang juga. Mudah-mudahan Pak dikabulkan Allah. Tapi niatnya, tapi doanya doa ataupun niat itu hanya saya tahu sendiri. Yalah, ya, apa. Kalau ibu merasanya tak masalah. Iya, doakan aja Pak ya. Kalau dulu awal mula Pak. sekali ibu lihat video saya tahun 2019, pertama sekali ibu merasakan keajaiban itu, walaupun yang kecil itu seperti apa ibu rasakan? Awal sekali ibu rasakan keajaiban. Ini Pak, waktu itu saya kalau salah Pak ya, waktu itu pertama sekali itu Pak, saya mau ngurus surat Pak, surat kepindahan. Kepindahan itu adalah dia kan bakal calon mantu anak saya, calon mantu lah kan. Oke. Dia rumahnya di Pasir, di Pekanbaru, mau pindah Pak, berarti mau pindah alamat kan Pak ya, ke Batam kan? Ke Padang. Pindah ke Batam. Ke Batam. Tidak, dari Pasir mau pindah alamat ke Batam. Oke, terus? Dia mau istilah kata mau KTP Batam. Itu Pak ya. Jadi ceritanya gini Pak, saya daftar lah Pak waktu itu. Kalau salah pagi lah kan, pagi sekali saya. Tiba-tiba daftar itu saya di Sekupang Pak, kependudukan. Iya. Iya. Jadi saya datangnya pagi-pagi sekali Pak. Tiba-tiba saya totonya Pak dapat nomornya 13 apa 12 kalau salah Pak, nomor 12. Waduh kalau saya pas itu kalau salah jamnya sudah mau jam berapa itu, jam 7:30 Pak jam 7:30. Padahal saya harus kerja ke sini, saya harus dari sini jam 8 Pak, jam 8 lewat lah Pak, dari di situ tadi saya perkirakan Pak sampai ke sini, karena saya masuknya jam 9:45 waktu itu Pak. Terus? Jadi saya bingung 7:30. Waduh, nomor 13 bagaimana ini? Saya sholat terus Pak. Tentunya Pak saya masuk sudah nomor 2 Pak sudah. 3, 4 tidak ada Pak. 5 ada Pak. Maju Pak 6 maju Pak. Ya Allah bilang 7, 8, 9 sampailah nomor 12 saya Pak. Ya Allah pas jam 8 lewat 5 menit Pak saya selesai Pak. Langsung saya kerja Pak. Itulah keajaibannya Pak. Dipermudahkan di dalam. Iya Pak, dipermudahkan di dalam kita mengurus sesuatu ya Pak ya. Bener Pak. Iya Allah Pak, syukur alhamdulillah Pak. Iya Allah. Jadi saya pas sampai kerja itu pas betul 9:40 lah kalau salah, karena 8 lewat 5. Iya Pak, saya sudah bingung Pak, nomor 13 di mana ini? Berkas banyak kan Pak? Padahal saya mau masuk kerja, nomornya 12 kan? Orang yang baru masuk 2. Gimana ini kan? Jadi sholawat saja Pak, nomor 2 masuk. Iya Pak. Ya Allah Pak, itulah kira-kira Pak keajaibannya. Ibu Pak. Sekarang ini kan sudah kenapa? Ibu ngomong apa? Adapun Pak, selain salawat saya juga istiqomah, sama kata Bapak kan, kalau kita mau sesuatu itu pertama sekali kita kan harus sholat kan Pak tepat waktu. Iya. Nah itulah Pak kira-kira. Iya, sholat tepat waktu. Sudah itu yang kedua kata Bapak itu sholat sunnah yang diakad kan apa ya? Diwajib bukan, tapi apa? Diharuskan ya Pak ya? Apa istilah kata Pak itu dalam bahasa Arab itu? Iya, itu kita kenal. Ya itu tahajud itu Pak, insya Allah lah. Terus duha ya Pak, tobat ya Pak ya. Nah itulah kira-kira Pak. Sudah itu puasa Senin Kemis Pak, insya Allah lah. Kalau tak ada halangan saya lakukan. Zikir. Teman saya tadi katanya ditambah dengan zikir loh Pak. Zikir hasbiyallah wa ni'mal wakil katanya. Habis iya sudah sholawat dia. Betul-betul ya Pak ya. Nah itu saya zikirnya Pak. Kira-kira untuk apa, sholawat Ibrahim 1000 Pak, sholawat apalagi Yunus Pak ya 1000 juga. Itulah kira-kira. Oke. Masya Allah. Ya itulah istiqomah saya Pak. Sama bersedekah Pak. Bersedekah tiap hari ya. Iya walaupun sedikit ya Pak ya. Kalaupun saya dapat lebih, kemarin kan pernah saya waktu itu
donatur sama Bapak kan? Udah lupa ada, saya, Pak. Bu. Waktu iya ada. Nama Saking saya banyaknya Ibu orang yang berdonasi, saya udah lupa. Iya, ribuan ya Pak. Waktu itu ada katanya untuk apa? Anak yatim ya Pak, atau semaunya. Pernah itu kata saya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya yang lebih-lebih saya dapat uang banyak, saya baru begitu. Tapi saya belum kasih Bapak. Nantilah kalau dapat Allah mengizinkan ini. Ibu kan guru bagi Bapak. Bapak, Ibu kan sekarang udah berhenti kerja. Maksudnya aktivitas apanya? Kalau entah mungkin selalu dikirim anak atau ada uang masuk dari sumber yang lain atau gimana? Iya, untuk hari-hari udah dikasih anak Pak, alhamdulillah. Anak saya kan 3, satunya udah nikah, yang perempuan, yang kedua ini menikah juga, itu kasih saya per bulan. Jadi yang terakhir ini kemarin juga sudah 2 kerja, tapi karena belum dapat ijazah, jadi stop dulu. Nah nanti ya dari anak itu aja lah Pak, saya nggak kerja lagi, jadi saya kerjanya berselawat aja. Masya Allah. Ibu ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mendengarkan siaran ini? Oh iya, pesan saya begini Pak, bersalawatlah kalaupun kita ada tersandung masalah ya Pak ya, walaupun tidak bersalawat itu membuat hati kita sejuk. Terus kalau kita ada sesuatu misalnya galau, hilang Pak. Tapi kalau yang sudah istiqomah, tetaplah istiqomah bersalawat. Insya Allah Allah mengabulkan doa kita. Masya Allah. Itu aja Pak kira-kira. Oke Bu. Iya, Ibu Rosita, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bisa saya wawancara siang ini ya. Semoga berkah. Semoga bisa menjadi inspirasi banyak orang. Iya, alhamdulillah Pak. Semoga bermanfaat ya Pak bagi semua orang. Iya. Iya. Oke, terima kasih Bu ya. Pak Ustadz. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih teman-teman. Itulah tadi wawancara saya dengan Ibu Rosita di Batam. Sorry ya kalau ada suara kucing di luar, suara-suara macam-macam. Semoga saya tidak mengganggu. Teman-teman, itu tadi hasil wawancara saya dengan Ibu Rosita. Sebagai informasi, teman-teman bisa membeli buku ini, buku Salawatil Aja masih ada stoknya di rumah saya, sekitar 150 buku lagi. Teman-teman bisa order lewat WA pemesanan buku di bawah ini di 0812 771 62924. Dan juga teman-teman bisa juga untuk mengirimkan kisah-kisah keajaiban salawat di WA tersebut. Insya Allah begitu dikirimkan nanti kita akan langsung tayangkan. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.